Halo, welcome back to our channel Snack Gila. Hari ini aku akan sedikit sharing my personal, life, especially nge-review juga sebuah produk yang sebenarnya udah lama aku pakai. Dan ini adalah beberapa produk yang sekarang aku kembali lagi pakai. Setelah sekian tahun, mungkin sekitar 10 tahunan, sudah hampir 10 tahun aku nggak merawat diri aku, ya. Lalu tahu nggak kenapa akhirnya aku mulai berpikiran untuk merawat diri aku? Yang pertama adalah aku menemukan sebuah benjolan di belakang telinga aku semenjak gigiku ditambal sama dengan dokter gigi langganan aku ya, sejak dari SMP, SMA, dan itu satu keluarga kita menggunakan jasanya dia. Oke, pas aku lapor ke dokter itu, dokternya bantu tuh ngelepasin bekas tambalan dia, dan dia bilang kayaknya ini mesti dibawa ke rumah sakit deh, karena dia udah menyerah. Karena waktu gigiku dicongkel-congkel itu sakit banget. Akhirnya dia bilang, "Ya udah aku kasih surat rujukan aja ya ke rumah sakit ya." Oke, aku bilang aku mau minta ke Kartika Husada aja karena memang jalur kerjaanku juga di ke arah Kartika Husada, area di Rumah Sakit Husada yang di Kota Pontianak. Nah, sesampainya di sana ternyata nggak ada poli giginya. Poli giginya kayaknya off deh. Akhirnya balik lagi ke dokter langganan aku. Lalu dokternya bilang, "Ya udah, kita cek lagi ke rumah sakit yang mana tepatnya." Akhirnya ketemunya daftarnya ada Rumah Sakit Sultan Al-Qadri, ada poli gigi di sana. Akhirnya aku dioper ke sana. Ah, jadi aku nggak tahu dokter giginya itu siapa yang di Rumah Sakit Al-Qadri itu. Jadi kebetulan jalur kerjaku juga ada ke arah rumah sakit Jeruju, Rumah Sakit Al-Qadri di sana. Ya akhirnya ya udah aku pilih area di sana dan aku nggak tahu dokter giginya siapa. Ya waktu itu bener-bener blank, nggak tahu siapa dokter giginya, ya. Jadi aku pikir aku harus ke sana, harus segera mencabut gigi aku. Itu aja yang ada di pikiranku karena sakit banget ini giginya kan bener-bener parah banget dah gitu. Suasana di Rumah Sakit Al-Qadri itu aku suka banget. Perasaannya tuh kayak sensasinya itu romantis ya. Padahal waktu itu jalan sendirian ya. Tapi aku merasa tuh enak banget, nyaman di rumah sakit itu. Sampai di sana, sampai dengan akhirnya ketemu dengan dokternya dan aku baru tahu nama dokternya itu siapa. Oke. Dan dokter itu kan aku ceritain ada muncul benjolan di bagian belakang telinga aku. Lalu dia ngasih eee, apa, eee, apa, sebuah, suruh aku ronsen lah gitu. Akhirnya aku disuruh ronsen dan pertemuan kedua itu benar-benar buatku jatuh cinta sama dengan dokternya. Karena kenapa? Aku merasakan pelayanan dari dokter itu sangat halus ya. Dia berbicara itu membuat aku merasa nyaman, merasa aman dan merasa, benar-benar profesional banget. Dia kayaknya bisa membangun kayak kepercayaan aku sama dengan dia. Dan waktu itu aku benar-benar jatuh cinta pada pandangan pertama. Hanya melihat matanya doang, serius. Itu bener-bener aku nggak pernah tahu wajahnya seperti apa. Emang nggak berani sebut namanya ya, oke. Jadi ini biarkan aja, ini cuma share aja. Dari situlah aku memperhatikan tangannya yang halus, kukunya yang bersih, rambutnya juga panjang. Ya dokter gigi yang ini laki-laki pakai rambut panjang ya. Rambutnya halus banget gitu. Ya ampun, padahal aku datang ke rumah sakit itu pertama kali ya, itu dengan wajah berantakan, dengan wajah penuh dengan bekas jerawat. Jadi aku ada jerawat di atas bibir, udah itu nggak mandi selama seminggu, bener. Serius aku datang ke sana, ke
ke rumah sakit itu nggak mandi selama seminggu karena lu orang tahu ya, gua tinggal di perumahan yang baru di mana PDAM-nya itu belum ada. Jaringan PDAM-nya nggak ada, jadi air gambut semua. Lu tahu kan air gambut sini tuh kotor banget, berminyak. Mau nggak mau akhirnya aku pakai air hujan dan selama 2 minggu itu nggak ada hujan sama sekali. Ya ampun, akhirnya gue mesti beli air dan ternyata beli airnya itu udah habis airnya dan gua apa saat itu. Dan saat itu aku juga lagi kekurangan uang. Aku mau minta uang sama dengan pacar aku kan juga malu dong. Aku udah dikasih duit masa minta lagi gitu sama orang tua, nyusahin orang tua aja. Apalagi kan kita udah KPR rumah ini kan, jadi tahu-tahu diri lah gitu. Nah, sampai akhirnya aku datang ke rumah sakit itu dengan badan lepek, bau pasar, nggak mandi selama seminggu, gigi sakit berantakan banget. Dan aku masih diterima sama dengan dokternya dengan halus. Jadi aku nggak dikasarin, dia ngebuat aku nyaman. Dan gue nggak tahu ya, dokter itu tuh hatinya tuh kayak gimana ya, terbuat dari apa ya. Mau banget terima dengan pasien yang kucel, kumel, aduh burik pokoknya, aduh bener-bener deh waktu itu aku penampilannya burik. Nah, compang-camping pakaian aku waktu itu, compang-camping banget bener. Nah udah itu ya udah, aku pikir sih nggak tahu kenapa perasaan aku sama dengan dia tuh kayak mulai bertumbuh sampai aku udah mulai, selama seminggu penuh itu aku mengimajinasikan dia, berfantasi tentang dokter itu. Ya my god, itu bener-bener parah banget. Padahal cuma baru ngeliat matanya doang. Oh my god, ya untung dokternya nggak tahu channel ini ya, gue pernah gue demen gue demen banget, semoga dia nggak tahu ya deh, semoga dia nggak tahu channel ini kalau gue ngomongin soal dia, oke? Dan itu benar-benar buat gue, oh my god, sampai akhirnya pada saat, mau operasi gigi mau dicabut ya, cowok gue tiba-tiba muncul lewat pesan WA-nya. Dia bilang, "Hey, hey," cowok gue ngirimin artikel dalam bahasa Inggris. Dia bilang, "You need to have a second doctor opinion." Jadi lo harus punya opini dari dokter yang kedua gitu. Akhirnya udah deh gue kabur dari dokter yang gue suka itu karena gue udah tahu, gue sadar kalau gue udah nggak bener, kalau gue udah punya hati sama dengan dokter gigi ini yang gue bener-bener jatuh cinta banget. Akhirnya cowok gue lah yang menyadarkan diri aku ini. Dia menyadarkan aku, hey hey, sadar, itu gigi lo, gue nggak mau lo kehilangan gigi. Cowok gue ini ngomong. Akhirnya gue kabur dari dokter yang gue jatuh cinta itu, gue pergi ke rumah sakit yang gue nggak suka. Gue tanya ke dokter second opinion sama dengan dokter gigi spesialis yang lain yang pada saat itu praktek juga di hari itu juga, dan akhirnya dia operin gue ke dokter gigi perawatan endodonti. Akhirnya disitulah gue mulai stable di dokter gigi endodonti itu, perawatan gigi. Nah sebenarnya dari cerita ini adalah gue jatuh cinta sama dengan seorang pria hanya karena pelayanannya yang begitu ramah, membuat aku merasa nyaman dan aman banget sama dengan dia. Udah itu dia bisa merawat dirinya dan itu mengetuk pintu hati aku. Ya ampun, itu dokter gigi yang sangat bisa merawat diri. Sedangkan gue perempuan seharusnya bisa merawat diri, tapi kok gue gak merawat diri ya. Gila, bener-bener gila. Gue bener-bener otak gue langsung menyebar kemana-mana. Gue merasa malu banget karena gue gak mandi berhari-hari, gue gak merawat diri. Ya akhirnya sampailah aku mulai belajar sadar diri kalau merawat diri itu sangat perlu ya, apalagi di usia aku yang udah di atas kepala 4 ya, udah tua banget.
Dan satu hal lagi yang membuat gue sadar kalau gue usia 40-an tahun ke atas itu adalah tulisan tangan dari si dokter itu. Dia nulis usia gue berapa dan gue baru sadar, oh my god, itukah usia aku? Seperti itukah? Kok gue merasa usia gue 20-an tahun ya? Sedangkan usia gue udah 2 kali lipat dari itu. Oh my god. Nah, dari situlah gue merasa, oh ya, ini benar-benar amazing buat gua. Gua sadar kalau gua harus merawat diri, merawat rambut gua. Karena gua ngeliat dokter itu punya rambut yang bagus panjang ya. Dia cowok tapi dia punya rambut panjang dan dia merawat dirinya. Akhirnya mau nggak mau, gue berpikiran gue harus mengambil suatu keputusan gimana merawat diri gue setiap malam. Setidaknya gue harus membuat diri gue rileks sebelum tidur, setengah jam sebelum tidur. Nah, dari situlah gue berpikir, oh my god, gue harus cari produk yang benar-benar terjangkau sama dengan duit gue. Ya mau gak mau akhirnya gue cari namanya Sari Ayu Martapila Art. Oke? Nah, itulah pengalaman aku kenapa aku sampai akhirnya mau merawat diri aku kembali sebelum tidur. Ya semoga aku gak malas-malas lagi ya. Gara-gara dokter gigi itu buat aku jadi pingin cantik kembali. Sampai segitu dulu aja ya. Dan jangan lupa to like, to comment, and to subscribe. And I will see you on the next video.